pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat bersyukur, dan dimudahkan dalam segala hal kebaikan termasuk untuk belajar. Ya, baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita biasakan kebiasaan yang baik, yaitu berdoa terlebih dahulu. Kita memohon supaya diberi kemudahan dan kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, dan 9F yang sudah login mata pelajaran Ibu. Semoga kegiatan pada hari ini mendapat berkah untuk kita semua dan ilmu yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga Ibu senantiasa dan selalu mengingatkan kepada kalian di rumah agar selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Apa saja? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak penting. Semoga apa yang kita upayakan mendapat berbalik kebaikan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, sudah siap belajar untuk hari ini? Oke, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ibu ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kelistrikan pada sel saraf. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan konsep materi tersebut, yaitu dengan pokok pembahasan hewan-hewan penghasil listrik. Hewan apa saja yang dapat menghasilkan listrik? Simak penjelasan Ibu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi hewan-hewan penghasil listrik. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi dari hewan-hewan penghasil listrik. Semoga dari kedua tujuan kita dapat terlaksana dengan baik dan mendapat berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, kita masuk ke bab subbab hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, ternyata hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya. Untuk apakah listrik tersebut digunakan? Yaitu yang pertama, untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan bernavigasi. Nah, pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan pada hewan sangat lemah. Tetapi ada juga hewan yang dianugerahi menghasilkan listrik yang sangat kuat. Hewan apa sajakah yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Oke, yang pertama itu ada ikan pari. Kalian bisa lihat gambar di samping, itu adalah bentuk dari ikan pari. Nah, silakan kalian amati bentuknya, warnanya, coraknya, dan lain sebagainya. Morfologi dari ikan pari listrik. Ibu sama tiga ikan pari biasa dengan ikan pari listrik. Silahkan kalian bisa berpikir di sini, bisa analisis di sini. Kira-kira sama tidak ya ikan pari listrik dengan ikan pari yang biasa? Makanya silahkan perhatikan gambar tersebut. Sudah? Iya. Jadi tulis jawabannya di buku
tubuh kalian masing-masing ya. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari itu menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Nah, bayangin 220 volt itu sama seperti listrik yang digunakan pada setrikaan ya. Itu rata-rata setrikaan kita menggunakan, kalau misalnya kita menggunakan setrika, rata-rata listrik yang digunakan itu adalah 220 volt. Berarti cukup besar ya untuk ikan pari ini. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Nah, contohnya tadi yang ibu sebutkan, kita nyetrika itu tegangan yang sama, atau kita menyalakan di jiko. Paham? Oke, lalu apa saja sih Bu selain ikan pari listrik ini? Nah, yang kedua itu ada hiu kepala martil. Nah, di sini sangat istimewa anak-anak. Coba perhatikan hiunya. Nah, hiunya itu kepala martil. Kenapa disebut kepala martil? Kalian bisa lihat sendiri, kepalanya itu seperti martil ya. Jadi ada moncong di bagian kepalanya. Nah, hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsangan listrik. Wow, keren sekali ya. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Wow, banyak sekali, sampai 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuannya mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir. Nah, jadi itulah fungsi dari kelistrikan pada hiu ini. Menghindari keberadaan predator dan hewan pendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Ya, jadi itulah kenapa hiu kepala martil ini mampu menghasilkan listrik sebesar itu, karena hidupnya di hiu itu atau habitatnya hiu di lautan memang agak dalam ya, agak masuk ke dalam seperti itu. Jadi listrik yang dihasilkan pada tubuhnya itu digunakan sebagai atau untuk mengetahui letak mangsanya dan menghindari dari predator. Yaitu predator ya, hewan penyerang lainnya yang akan membahayakan hiu. Seperti itu. Itulah fungsi listrik pada hewan hiu kepala martil. Oke. Selanjutnya itu ada echidna. Nah, kalian bisa lihat hewan mungil ini echidna. Nah, bentuknya seperti landak ya, agak moncong. Silakan kalian bisa analisis sendiri terkait dengan morfologinya. Bentuknya sangat kecil, ada seperti landaknya juga, dan mulutnya itu bermoncong. Nah, echidna ini memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengiring sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Jadi listrik pada echidna ini digunakan sebagai untuk atau menemukan mangsanya. Ya, mangsanya apa? Biasanya echidna itu memangsa serangga. Nah, elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah dan menghantarkan listrik. Kenapa terus dibasahi? Nah, hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Seperti itu ya. Dan yang keempat itu ada belut listrik. Coba kalian lihat belut listrik. Itu bentuknya besar ya, agak besar. Warnanya gimana anak-anak? Warnanya keabu-abu, ada matanya, ada mulutnya, seperti pada belut pada umumnya. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Masya Allah, sungguh indah ciptaan. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia. Nah, jika terus-terusan terkena kejutan listrik dari belut listrik ini, maka kalau misalkan manusia sering terkena atau terkena dalam jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan kematian pada manusia itu sendiri. Makanya hati-hati jika merawa-rawa, barangkali ada belut listrik tersebut. Atau biasanya kalau belut ada di sawah ya, ada di sawah, perairan-perairan sawah itu biasanya banyak belut seperti itu ya, atau di sungai-sungai kecil itu ya. Makanya hati-hati jika kita hendak melintasi rawa-rawa atau sungai-sungai
perairan yang ada di sana. Dikhawatirkan ada belut listrik karena ini cukup berbahaya ya untuk kita. Kalau misalkan kita sangat lama terkena sengatan dari belut listrik ini bisa menyebabkan kematian. Nah, yang kelima itu ada lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik sehingga sebesar 350 volt. Wow, sangat besar sekali. Jumlahnya itu sama seperti kita menyalakan mesin cuci di rumah. Nah, nanti tegangnya sangat besar ya. Besar energi yang dihasilkan lele listrik ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Jadi cukup tinggi ya listriknya yang dihasilkan dari lele listrik ini. Oke, itulah hewan-hewan penghasil listrik yang ada di lingkungan kita mungkin ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, hewan-hewan yang dapat menghasilkan listrik dalam tubuhnya yaitu ikan pari, ikan hiu kepala martil, echidna, belut listrik, dan lele listrik. Yang kedua, listrik yang dihasilkan pada hewan penghasil listrik umumnya itu berfungsi sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya. Untuk apa anak-anak? Untuk menanggapi rangsangan seperti bergerak, berburu mangsa, melawan predator, bahkan untuk bernavigasi. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Silakan untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa baca tentang penggunaan listrik statis dalam teknologi. Ya. Silakan, jangan lupa juga kalian kerjakan soal latihan yang ada di e-learning kalian masing-masing. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabahu. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye.